Alright, kali ini akankah dendam terbalaskan atau bahkan aura akan mendominasi kembali. Dan mari kita masuk ke Lane of Dawn. Berikan tepuk tangannya Ebel Arena. Let's go. Misi balas dendam Onyx. Apakah akan terjadi di game pertama kita di match kedua? Karena kita udah melihat pergerakan dari Keyboy yang sudah mulai mengganggu ke arah Fan. Namun Hai berhasil untuk mengcover hal tersebut. Tidak akan terlalu memberikan space banyak ke arah seorang Keyboy. Ya, jadi early gamenya benar-benar lebih safe, lebih secure juga untuk kedua belah tim. Aura Fire memaksimalkan dua orang langsung, mid laner dan EXP lane di bagian XP juga. Dan untuk sekarang bahkan coba untuk melakukan engage di early game. Namun ingat, early game benar-benar Onyx harus lebih mencoba untuk mengedepankan rotasi. Karena kalau misalkan mereka kalah rotasi sedikit aja, bakal jadi bahaya. Wow, ternyata akan Kastin akan menjadi first blood. Walasin dan first blood di tangan dari Gila Sans. Sans dengan Breath of the Ocean, Petrify pun sudah digunakan. Apalagi dengan emblemnya, dia bawa Lethal Ignition. Jadi dia bakal punya yang namanya Adaptive Damage dalam efek burn. Dan Kairi itu pun tadi belum Shadow Kill loh. Ingat, ini yang paling penting. Iya. Kairi ganking belum menggunakan Shadow Kill-nya dan dia juga menggunakan Lethal Ignition. Ya dan bahkan mungkin Sin tidak expect kalau Keyboy ternyata tidak melakukan recall. Hampir saja didapatkan tapi Shadow Kill-nya berkeluar seperti kata Profesor KB terhormat. Ya. Sin-nya diganyang untuk kedua kali, dimakan, ditelan bulat-bulat. Bahkan para pasukan dari Onyx, mereka kali ini yang melakukan dominasi di arah laning-nya. Jungle-nya juga dimakan satu persatu. Dan ini akan ada terjadi perebutan harusnya antara Fan dan juga Kairi. Nah, sementara dengan adanya objektif turtle yang sudah mulai muncul, Boot sudah mulai bergerak juga melakukan cutting sehingga memberikan distraction dan membuka map untuk pemain-pemain dari Onyx. Sementara Keyboy masih dengan tugas yang sama. Meskipun dia belum dapetin Primal War, tapi keberadaannya sangat amat mengganggu pemain-pemain dari Aura. Oke, ini dia objektif netral yang mungkin tadi disebutkan, tapi lihat Rough Wave menutup hari dari sosok Sora Hai. Maka coba dihilangkan begitu saja. Fan masih coba untuk menahan retribution-nya. Tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan di depan sana akhirnya didapatkan tanpa ada retribution. Tapi Keyboy membuat sosok Fan ini kesulitan untuk bisa masuk ke dalam turtle. Dan biasanya dengan adanya Sora Hayabusa, perebutan di turtle yang pertama mungkin tidak diuntungkan oleh Sora Hayabusa. Tapi ini berbanding terbalik, Profesor. Aku lebih fokus ke arah rotasinya Kairi tadi. Karena Kairi kan startnya dari orange buff. Harusnya dia di menit yang kedua bakal amanin orange buff duluan. Tapi enggak, dia orange buffnya didiemin dulu, dia ambil purple buffnya. Dibandingkan Fan nanti tiba-tiba ngelakuin rotasi untuk melakukan invasi jungle. Dan dia sekarang purple buffnya tetap aman. Oke, tapi lihat Fan masih mau lebih. Mundur ke arah belakang, tidak ada puncher kali ini di arah top lane. Kairi menggerogoti para pasukan dari Aura Fire. Lihat, ini permainan Kairi early game-nya. Dia tahu dia akan kalah dengan power of Lancelot. Jadi dia benar-benar mainin power of ganking-nya, Profesor. Dan bahkan mirroring yang nggak lepas sama sekali. Lihat yang dilakukan sama Sans dan juga Keyboy. Dia benar-benar membuka informasi di mana Fan berada. Dan ini sekarang benar-benar jadi ketutup. Fan nggak bisa ngelakuin invasi, levelnya ketinggalan. Dan kalau kita lihat dari Kabuki, dia yang akan jadi next target seharusnya, Momo. Iya, tapi Keyboy? Oke, langsung coba dipaksa. Dengan adanya onward dikeluarkan Kabuki masih coba untuk bertahan. Tapi Hai, standby position Sans. Lihat, dia ngebuka badannya aja Momo-chan. Dia nunjukin kehadirannya. Dia membuat presence-nya sangat menakutkan di belakang sana. Seakan-akan jadi ancaman ya. Iya. Padahal belum tentu jadi Dia cuma, ancaman. Dia cuma, hai. Iya. Dia cuma hai karena dia hai. Salah dong. Ya mau bagaimanapun sekarang mirrornya benar-benar terjadi dan Fan Iya. mau nggak mau dia retributionnya bahkan digunakan sebelum team fight terjadi Cimomo. Karena inilah pressure, penekanan dari segi area jungle karena scene-nya udah benar-benar dihancurkan dari awal. Screening yang dilakukan sama Onyx yang aku bisa bilang mereka benar-benar nggak kasih space sama sekali dan bahkan Aura nggak bisa terlalu berbuat banyak karena kalau mereka overcommit pun mereka terlalu mungkin bisa dibilang terlalu mengambil keputusan yang salah, terlalu memaksakan team fight atau skirmish. Ini malah seakan-akan Onyx yang berhasil baitnya terjadi gitu loh Ya untuk bahkan Aura Fire. kayaknya Onyx nggak mau skirmish, dia cuma kayak mau nukerin skill-skill aja. Mereka cuma mau barter aja skillnya. Lihat, flicker keluar udah. Mereka disengage. Udah dia disengage kenapa? Karena yang akan dituju adalah turtle-nya. Lihat cewek di pasar Rough Wave menutup Hai kembali. Masih coba bisa selamat tapi nampaknya tidak terlalu lama. Saat kali ini terperangkap. Masih ada Rough Wave-nya. Tapi adu retribusi akan coba terjadi. Keyboy standby on position. Para pasukan dari Onyx masuk dengan adanya Cochero. Cepat.
Fan berhasil take over Retribution atas seorang Kyrie. Tapi di sana para pasukan dari Onyx seperti biasa, mereka akan menukar trade. Boots masuk ke dalam. Aran, where are you going? Bertahan begitu saja tapi tidak terlalu lama karena cewek masih masuk lebih dalam dan Sans is coming. Lihat, Rika dikeluarkan Sans. Mereka selalu ketika pertukaran objektif tidak berhasil, mereka mau trading yang lebih. Point kill, mereka nggak mau pulang dengan tangan kosong. Dan kayaknya aku udah mulai mengerti kenapa dari tadi Kyrie rotasinya ke arah XP lane. Karena dia mau menangin match up XP lane-nya dulu, baru Boots-nya rotasi. Oke, tapi di sana lihat Shadow Kill. Dibalas dengan Shadow Kill dan Sin masih bisa menyelamatkan dirinya. Berempat darah terakhir, Sakaratul Maut. Tapi Boots lagi-lagi menjadi tembok sangat besar untuk Fan bisa masuk ke dalam backline dari Onyx. Fan kali ini dengan Lancelot-nya yang dilihat akan dibuat garuk-garuk. Kenapa? Karena biasanya dia pakai Lancelot walaupun under sedikit. Itu nggak masalah. Masih bisa dikejar dengan farming dual lane. Iya, dan banget Sans. Wow, hampir saja Momo-chan. Hampir. Masih bisa survive. Tapi Boots, ini kayak seakan-akan semua pemain dari Onyx mereka punya misinya mereka masing-masing gitu. Ya, karena balik lagi Boots cuma jalanin landingnya aja, dipotong sebanyak mungkin biar Aura Fire perlu mengurus satu landing pentingnya. Dan buat sekarang Fire Missile nggak bakal bisa berimpact banyak sebelum nantinya mungkin Dominance Ice atau bahkan si Halberd dimilikin sama Aran. Boots bener-bener powerful banget di lini depan, apalagi kalau seandainya nanti Oracle-nya udah ready. Dan untuk sekarang Sans, dia tanpa ultimate aja masih ngecamp hanya untuk mencari informasi sebanyak mungkin di mana Aura Fire berada. Alright, tapi lihat berhasil mendapatkan T-Boy ditangkap begitu saja. Dan bahkan di depan sana, Hai akan coba ditelan bulat-bulat. Lagi-lagi Sans menenggelamkan roamer dari Aura Fire. Sang naga ditarik mundur, konsep game terjadi, Plastik duet, oke. Nampaknya mencoba untuk memaksakan team fight. Keyboy, Sakaratul Maut dan juga cewek. Hampir saja terpikir tapi damage yang masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Onyx dengan dominasi 0-8. Aura Fire belum pecah telur. Ini Sans sudah kayak satpam sih jagain di depan. Gak boleh ada yang lewat. Dia yang malangin semua pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan kita ngelihat Sans aja nggak terlalu yang overcommit juga, Be. Iya, tapi kalau aku mungkin sedikit melihat tadi item pemilihannya dari Aran, first itemnya langsung menunjukkan Ice Queen One. Entah kenapa di sini yang dibutuhkan sama Aran adalah satu buah si Halberd dan dodge yang begitu indah dari Keyboy. Dengan onwardnya dia menghindari satu gerakan Tyrant Rage yang begitu mematikan. Iya, padahal mereka butuh gimana caranya memotong regen dari seorang Boots. Oke, kembali Fan take over Turtle, tapi memang itu jawabannya. Dengan satu poin kill atas Keyboy. Para pasukan dari Onyx mereka tidak bisa melakukan trading lebih. Tidak ada Keyboy di sana. Tidak ada poin kill yang didapatkan lebih dari Hai dan juga Aran. Tapi dibalik itu semua Shadow Kill. Untungnya masih terbagi dua dengan adanya Orange Buff. Karena kalau tidak Fan bisa termakan Momo-chan. Iya, akhirnya pecah telur juga berkat satu poin kill yang didapatkan Fan ke arah seorang Keyboy. Ya, tapi kalau misalkan tadi pas lagi Turtle, aku malah fokusnya dari killnya Boots ke arah Aran. Itu yang tadi aku sempat mention, Cimomo. Bahwa dia perlu banget untuk menghentikan regen HP dari Uranusnya. Masalahnya dia lebih berfokus untuk gimana ngasih slow effect Iya, dengan adanya Fire Missile. Padahal kita tahu Boots dari Uranus dari seorang Boots ini udah level 10, udah makanin banyak banget landing. Dan bahkan dengan adanya pasif yang dapetin sama Boots, dia kan pede banget untuk jadi sandbag buat pemain-pemain Onyx. Ya ini bakal bener-bener stack 20 maksimal untuk Uranusnya. Betul. Gak bakal bisa kepotong pakai efek life drain. Dan untuk sekarang dari komposisi item atau komponen itemnya Aura Fire masih terlalu jauh untuk mendapatkan Dominance Ice. Even itu Hai sendiri fokusnya ke Silent Drop. Karena memang Sans 305 dia bebas banget untuk mendeliver damage ke siapapun. Mau itu frontliner, mau itu backliner, apalagi backliner ya. Langsung di petrify bisa hilang. Bener, kalau menurut aku sih sebenarnya cukup masuk akal ya untuk Hai sendiri bikin ke arah Silent Drop terlebih dahulu. Tapi Aran. Tapi nampaknya di sana ada Kabuki di belakang akan coba ditunggu oleh Suster, berhasil mendapatkan Aran. Tyrant Rage gagal, petrify Saturday. Langsung ada Rebel One, tapi cewek, one last hit, Kabuki. Plastik duetnya gagal mendapatkan cewek. Out of nowhere, Flicker telah digunakan. Kali ini tidak ada Shadow Kill kembali. Tapi Fan masih coba untuk berdansa. Fan versus everybody. Mampukah dia kabur dari jeratan Sang Raja Langit? Sementara Boots tidak akan memberikan kesempatan begitu banyak ke arah Fan, masih ada puncture. Lihat dia benar-benar bermain dengan puncture-nya dan gak masalah untuk Fan karena balik lagi secara level dia masih keep up. Dia bahkan hanya satu kali tumbang dan buat sekarang Kyrie yang mungkin akan berfokus untuk Lord-nya. Oh my god, bahkan dia tetap tahan retribution-nya. What a play from Fan dalam under kondisi seperti ini dan dia masih coba hampir men-take over Lord.
Kita harus akui permainan dari Fan ini harus benar-benar dibekuk dan akhirnya Fan dipanis. Karena para pasukan dari Aura Fire pun gak bisa menjemput. Gak ada coverisasi Momo-chan. Wah. Fan, dia bermain seorang diri. Dia mencoba untuk sebenarnya melakukan kontes tadi, tapi karena dia tahu udah terlalu terlambat untuk seorang Fan memencet Retribution, mau nggak mau dia harus mundur. Ya mau bagaimanapun inilah dia, hero power dari Fan slotnya sendiri. Iya. Dan untuk sekarang dia yang dapetin point kill, hampir dapetin Lord, tapi memang secara paksa. Karena mau nggak mau Onyx bakal punish balik ketika nggak ada puncture untuk Lancelotnya. Iya. Alright, tapi kali ini Keyboy gagal mendapatkan aran. Di balik itu semua para pasukan dari Onyx mereka mencoba untuk merobohkan best turret satu persatu. Dengan kesabaran yang mereka miliki dan bahkan Keyboy harus diingat Momo-chan, dia punya flicker. Iya, punya flicker, punya immortal bahkan, Ji. Jadi ketika dia tumbang terkena turret damage, aku rasa itu bukan jadi satu masalah. Karena damage-nya tentunya akan dibantu dengan adanya keberadaan dari Sans, Kairi dan juga cewek. Oke, Purify Game telah dikeluarkan. Aran menjadi korban. Akan coba dikeluarkan Espera, tapi lihat Sin yang menjadi target utama lagi. Lihat Sin udah dimakan 3 kali. Benar-benar menjadi target utama dari para pasukan Aura Fire. Kalau mereka mau mengincar, mereka selalu mengincar Sin. Tapi kenapa Hai yang lebih banyak tumbangnya? Karena Hai yang datang. Jadi mereka akan makan Hai dan juga makan Sin. Mereka tidak harus fokus ke Aran. Gak usah capek-capek makan Kabuki, cari Fan. Tapi gimana caranya? Mereka nggak punya frontliner dan juga adanya magical damage. Aran cuma dengan adanya Blood Insanity tidak bisa membuat apapun. Shadow kill akan terjadi. Menuju ke arah belakang. Kehilangan Hai dan bahkan hampir kehilangan Kabuki juga. Para pasukan Onyx mereka bermain di dalam base turret dari Aura Fire. Iya, dan bahkan lihat Sans. Begitu percaya diri dengan keunggulan yang dibawakan oleh Onyx. 11.000 net worth perbedaan, Be. Wah Di ini 12. bakal ditabrak terus sih karena untuk sekarang Onyx mereka hanya bisa melakukan engage. Kalau Aura Fire keluar mereka bakal dimakan, serba salah juga. Dan menunggu Lord masih lumayan lama jadi mereka mau punish terus pemain dari Aura Fire. Oh, cewek. God, Fan hampir saja dimakan bersama dengan cewek kali ini. Sans harus mundur mau tidak mau. Tapi lihat cewek udah kuat kembali Momo-chan. Sebelum itu para pasukan dari Onyx mereka mencoba di-fight. Remo Wolf dikeluarkan Keyboy. Oh hanya jaga-jaga nampaknya. Iya, dia mau tambahan shield biar setidaknya dia nggak tumpang secara instan oleh damage yang udah mulai berasa juga nih dari Aura Fire. Masalahnya sampai sekarang masih belum ada efek Dominance, Icy Halberd atau bahkan Necklace of Durance. Gak ada yang menghentikan Regen dari sang Sandbag Boots. Lihat bootsnya di depan, Wah. cuma pakai Ionic Age ya kan. Udah dia bakal full senyum banget sih. Dia cuma- Nerima semua damage, dia full dari stack 20-nya. Iya. Regennya akan selalu bertambah karena sesaat lagi dia bakal level 15. Dia nggak tumbang, ya kan. Dia cuma perlu mempertahankan stack yang dia punya. Gimana mau ditumbangin, gak ada yang Gak bisa ada, Be. menghentikan Regennya dia. Gak ada yang motong, gak ada yang motong. Wah ini berat banget untuk Aura Fire. Dan Onyx inilah yang mereka inginkan. Team fight di luar area high ground. Daripada ambil resiko, mereka bakal all in di sini. Tapi Oke Hai, lihat di depan sana bakal coba dimakan. High Immortality yang pecah. Tapi Boot, Sony Gatsin lagi-lagi gak bisa deliver damage. Rough wave-nya kedua belah pihak untuk defensif. Tapi Fan masih bertahan. Aran Vinegar Armor-nya sudah pecah. Masih ada Immortality tapi itu tidak akan cukup. Tapi Fan, what are you doing? Masuk terlalu dalam dan dia akan coba di-commit untuk Petrify. Gak berhasil mendapatkan Fan dan bahkan Blazing Red from Kabuki. Mencoba untuk menutup cewek. Dan one last hit. Kabuki ter-take down. Di belakang sana ada Katina suara Kairi. Wipe out. Sang Raja Langit berhasil menarik mundur dan menjatuhkan Aura Fire dari langitnya. Aura Fire yang apinya begitu mudah untuk dipadamkan di game yang pertama oleh sang landak. Oke, ini dia di game yang kedua. Ini penantian Onyx untuk membalaskan dendam atas leg yang pertama. Akankah berhasil atau tidak? Epel Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Kairi dengan Leo Murtnya kali ini yang mungkin cukup mengejutkan kita semua. Wah, siapa sangka Siapa yang bahwa sangka? tiba-tiba akan ada Barbil di game kali ini Cimomo. Dan kalau kita menyaksikan sedikit kehadiran dari Boots di XP Lane sebagai Fredrin. Yang tadi Cimomo sempat bilang juga bahwa efektivitas dari Fredrin masih bisa maksimal ketika di tangan dari Boots. Iya makanya ini bisa dibilang mungkin sejauh ini masih Boots doang sih yang efektif bawa Hanya Fredrin. Boots. Hanya Boots yang cukup efektif bawa Fredrin di area XP. Ya bahkan lihat sekarang Kairi udah punya double buffnya. Sin di pressure dan bahkan bisa jadi first blood.
Dikarenakan momentum semakin sekarat musuhnya, damage-nya semakin pedih dengan memastikan bahwa nanti The Outkeeper memberikan critical damage untuk Leomord-nya. Dan lihat gimana Kiboy ngusir Sin sampai balik masuk ke area base-nya, Be. Wah, Kairi sekarang udah punya Phantom Steed, Cimomo. Kabuki bakal coba untuk diganyang dan terpaksa sepertinya akan menjadi target kedua yang berhasil didapatkan oleh Onyx. Wah, bener-bener dipaksakan tim fight-nya di early game. Mencari level 5 dengan point kill. Membuat Kairi lebih pasti lagi untuk power dari Retribution-nya nanti ketika melakukan setup menuju ke arah turtle yang pertama. Tapi kalau memang kita ngelihat Fredrin di tangan Boots ya, di posisi XP akan lebih sedikit slow tempo lah. Dibandingkan mungkin dia ngebawa hero-hero yang motong seperti Pakito atau mungkin seperti Uranus tadi. Nah, lihat Kairinya level 5, Cimomo. 2 point kill. Benar-benar menjadi XP yang cukup untuk mendapatkan power of Retribution di level yang kelima. Iya, dan Sans lagi-lagi dengan Kaditanya ini yang ngebuat semua pemain-pemain dari Aura, mereka cukup harus aware dengan pergerakan dari Sans yang bisa muncul dari boost manapun. Sementara kali ini dengan Turtle sudah mulai diganyang oleh pemain-pemain dari Aura, sementara Hai bakal coba untuk menahan dua pemain di area depannya. Sans masuk ke area belakang tapi ternyata ditahan. Aran berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Sin, tapi Hai akan menjadi pertukaran. Kairi tidak terhentikan dengan Barbil di tangan seorang Kairi, sementara Aran akan coba dikejar, enggak, ternyata akan lebih berfokus gimana caranya Onyx. Mereka dapetin trade atas kehilangan seorang Sans yang dimana dari Aran memang sempat nahan dengan adanya Onward tadi. Siapapun yang nge-call kalau Aran masih ready flickernya, ini bisa dibilang jadi satu player yang benar-benar disiplin dan on point. Ya, dan karena bahkan- call-nya bikin Kairi langsung mundur dan bahkan lihat, gara-gara turtle-nya diamankan, cewek dapetin Hasclaw dan di mid lane langsung di all in lagi. Hampir saja ditenggelamkan tapi Sin masih selamat ke one last hit. Dan tidak bisa selamat walaupun burungnya udah terbang jauh tapi terkejar. Dari bottom lane hampir terjadi solo kill dari seorang cewek. Dan bahkan Kiboy menutup pergerakan Kabuki. Where are you going Kabuki? Ternyata dia masih kabur ke arah belakang karena Kiboy udah gak ada di pencapaian lagi. Ya, dan Hai sekarang jadi kerja keras banget. Karena dia harus ngelakuin rotasi, dia harus buka map untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi di sisi lain Kabuki juga agak sedikit kesulitan dari segi landingnya. Wah, lihat Players Gold by UBS Gold Kairi 2800 di atas banget. Dan hampir menyentuh 3000 bahkan kali ini. Oke, lihat. Dapat lagi. Barbriel dari seorang Kyrie langsung menabrak dan mendapatkan seorang Fan. Iya. Wah, itu dia. Salah satu kuda yang memang tidak terduga-duga. Karena memang Aura Fire kayaknya nggak ready ketika ada satu pick off dan lagi-lagi. Ada dua loh sekarang yang pegangin bushnya. Ada Kadita, ada Kaja. Jadi bener-bener Aura Fire nggak bisa secara paksa membuka map di mid lane. Mohon maaf ini ada kuda lepas. Iya dong. Pas security. Kita mengekspresikan gitu loh biar dapat feel-nya yang nonton di Bagus rumah. banget. Iya, seorang kuda aja tapi depan sana nampaknya mau ada invasi yang dilakukan. All in terhadap seorang Kiboy. Itu yang akan coba didapatkan tapi ternyata di adjustment-nya membalikkan keadaan. Happy per tim Fan. Dibalikin bahkan Hai menjadi korban kekanasan dari Sans. Double kill. Gila Sans. Counter setup from Onyx. Kali ini benar-benar melulalantahkan pasukan dari Aura Fire. Memporak-porandakan Lihat dari Sans. strategi Sang Naga. Kayaknya Sans kalau main Kadita cuma ada dua tombolnya. Apa? Tombol Rover sama Recall. Iya. Nggak, feeling gue kalau dia pakai temper glass sih udah lecet tuh ya. Nah, kayak punya gue tuh rusak tau nggak? Bener. Tapi balik lagi, setup menuju ke arah turtle udah dibuka juga sama Kairi. Dan bakalan dikasih info sama Boots karena gak ada yang bisa menumbangkan Boots di early game. Lihat, sebagai XP laner, dia bisa ngebukain map sejauh apapun Ranger Mas. Dan dia sekuat itu untuk coba Sekuat itu. dimakan. Makanya. Mau Aran sekalipun dan lihat tiba-tiba. Hampir saja para pasukan dari Aura Fire termakan kembali Sans. Menjadi sosok yang akan coba dimakan dan shutdown terjadi. Tapi di arah bottom lane, Itu dia. Kairi tidak akan meninggalkan tanpa ada pertukaran trading. Kembali lagi, Onyx punya satu pesan penting. Mereka tidak pernah mau pulang dengan tangan kosong. Iya, lagi-lagi Kiboy. selalu ada threat yang terjadi. Tapi Kiboy, Kiboy, lihat Dia nggak mau purple pulang. buff-nya nggak mau, dia juga kehilangan purple buff-nya. Dan bahkan ini akan membuat Fan makin lebih susah untuk mengejar ketertinggalan atas Kairi. Oh my god, ini Lancelot tanpa adanya purple buff itu berat banget Momo-chan. Dia memang butuh Thunderbolt, dia butuh Endless mungkin untuk bisa bertahan. Tapi sekarang dia lihat langsung di adjustment, langsung dimakan. Hai,
tidak bakal dikasih nafas sama sekali. Dan Kairi, Barbielnya masih ditahan, masih di kandang, belum Wah, dilepaskan. ini bisa di Karena tim fight yang sesungguhnya akan terjadi sekarang. Mereka masih mau lebih. Ada Federer di depan sana. Tidak ada flicker kembali dari seorang Shayna. Hai, langsung ada unstoppable from Kairi. Bergerak di arah belakang dengan kuda liar. Kairi, iya, kuda liar dari Kairi benar-benar menggoncang sang naga merah. Wow, gila ini seakan-akan apapun yang dilakukan sama pemain-pemain dari Aura Fire itu jadi serba salah, Be. Mereka mau cover daerah mid-nya, 3 pemain yang coba untuk melakukan clear cepat aja ditahan sama pemain-pemain Onyx. Mereka buka konsil, mereka coba kasih presence biar scene-nya seakan-akan peka dengan adanya keberadaan dari Kipo yang punya defense judgment. Tapi Wah. itu bukan jadi suatu komitmen dari Onyx sendiri. Ya jatuhnya Onyx bener-bener ngelakuin hal apapun Aura Fire serba salah. Karena apa? Karena semua battle spellnya juga nggak ready. Secara bersamaan lihat salah satunya Aran. Oke, Aran juga bakal di-commit. Lihat Aran pun sebagai EXP laner gak punya kekuatan apapun untuk bertahan seorang diri. Dibalikin Karena di semua. leg yang pertama Aran yang recall-recallin Suns. Yes, dan bahkan di depan sana Van kembali lagi coba dikejar oleh seorang Kairi. Dengan kuda jingkraknya berhasil mendapatkan Van untuk keempat kalinya. Lagi dan lagi. Iha. Hahaha, cakep. Demen banget lu ya. Mirip kudanya. Ini Barbilnya lepas ke sini ke meja 1v1 di bottom lane Oh, teman-teman. Kabuki. Oke. One by one situation. Blessing Breath from Kabuki pun tidak akan cukup. Wow. Dengan adanya burst damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fair. Owning condition 7.000 gold difference. Ini benar-benar the whole gap yang sangat jauh. Dan Jauh ini banget. mungkin alasan kenapa tadi KB bilang. Ya. Posisi dari Leomord ditaruh di posisi jungler itu cocok banget dengan Kaja yang dibawain sama Kiboy. Iya karena jadi damage eksekutornya ada. Iya. Dan ditambah Kairi sekarang punya Blade of Despair. Jadi critical damage-nya bakal makin lebih kejam. Damage dari Phantom Steed-nya juga bakal lebih mengerikan. Dan lihat Kiboy Suns. Mereka berdua featuring untuk mengeluarkan recall tas-tasnya Ranger Mas. Oh, tapi di pencasun menuju ke arah belakang. Hai, tidak akan dikasih nafas sama sekali. Para pasukan dari Aura Fire hanya bisa berpasrah diri. Sin bahkan harus menggunakan Federer Strike jauh dari lapangan. Tapi saat memotong itu semua membuat Aran terkejut terheran-heran. Dan bahkan sang Aran Effect kali ini benar-benar dilenyapkan dari Land of Down. Dan ini udah jadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Aura Fire karena perbedaan 9.000. Lihat Airi. Wah, udah. 1300. Enggak, ini masalah gini. Lancelot itu kan punya power early. Iya. Dan ini dia di Early-nya early-nya nggak nggak jalan. Terus disuruh lawan Leomord juga punya power early. Dan apalagi kita tahu bahwa Leomord ini kan Pasifnya. lumayan mengerikan pasifnya. The Outkeeper akan memberikan critical pasti. Iya kan? Pasti. Pasti bakal keluar. Semakin Ketika- sekarat lu apalagi. Iya, sekarang 50% bahkan untuk sekarang. Lihat dari komponen itemnya. Wah jauh banget. Jauh banget. Buset. 3.000 gold leading dari cewek juga bahkan di atas Kabuki. Dan lihat Blade of Despair. Biasa rata kanan, ini rata kiri goldnya Prof. Dan lihat sekarang Aran di pick off lagi berkali-kali Ranger Mas. Dengan metode yang sama. Tapi masalahnya apa? Aran memancing amarah sang Raja Langit di leg yang pertama. Dan benar-benar kali ini Aran dibalaskan. Dibuat tidak bisa bermain di leg yang kedua. Gila 1-4-0 dari Aran. Di menit 9. Dan bahkan dari Aura Fire pun secara keseluruhan mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan split push doang yang bisa dilakukan oleh seorang Kabuki. Kalau Van ngelakuin split push seperti tadi, kemungkinan dia dipanis oleh Kairi akan terjadi lagi. Dan game back by Grab sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan, Van selalu menduduki posisi turtle pertama karena dia Oke. punya retribution yang bagus. Mungkin fun fact-nya akan ditambahkan sedikit. Sebelum ketemu Onyx di leg yang kedua. Karena lihat 0 turtle, 0 lord buat Van untuk di leg yang kedua kali ini. Van biasanya selalu mencuri satu. Tidak ada perfect turtle untuk musuhnya under kondisi sekalipun. Game 1. Game 1 itu sudah terbukti, tapi lihat. Karena mereka sadar, Van masih bersinar dengan Lancelotnya dengan game pertama. Akhirnya mereka lebih respect. Kaja menjadi jawaban. Sakit Sekalipun masuk, nggak bakal bisa keluar lagi. Wah. Van cuma dikasih pintu gerbang, tapi udah one way ticket. Ini endless battle juga udah diamankan oleh Kairi. Akankah ada sebuah tabrakan Buset. di arah mid lane karena Kiboy Lihat, sudah lihat. mulai melakukan setup juga dari Lihat, top lane. One by one situation. 12 point kill. Kairi 2 digit kill. Di belakang sana para pasukan dari Aura Fire tidak bisa bertahan tanpa adanya Van. Bahkan para pasukan dari Onyx. Mereka memaksa team fight lebih. Blessing duet from Kabuki hanya untuk defensif.
Aura Fire diacak-acak, diejam-ejam Profesor. Wah Dan ini siapapun yang ditarik selalu bisa hilang Oh my deh. god, ini Ditembak bencana. lagi. Leg kedua, bukan hanya dendamnya terbalaskan. Dan ini memastikan Aura lebih tenggelam di dasar klasemen.